Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Pradila Putri, mahasiswa dari Digitek University. Pada video evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai Ma'rifatullah, yaitu tentang mengenal Allah. Pada pembahasan Ma'rifatullah, mengenal Allah, kali ini terdapat 4 materi yang akan dibahas. Materi pertama yaitu mengenai ahamiyatu Ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Mengenal Allah Ta'ala sangat penting bagi manusia. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama, karena pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang sangat agung. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, yaitu pemilik semesta alam. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Syekh Asy'adi berkata tentang ayat ini, hal itu erat kaitannya dengan Ma'rifatullah, karena sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh Ma'rifatullah. Bahkan setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin sempurna ibadahnya. Kedua, pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dengan kuatut dalil. Dalil-dalil yang kuat. Dalil yang pertama adalah dalil nakli, nas yang tertulis dalam kitab. Mereka yang sungguh-sungguh memperhatikan Al-Quran pasti akan mendapatkan dalil-dalil yang kuat tentang Allah, risalah, ibadah, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dalil yang kedua yaitu dalil akli, akal atau logika. Dalil nakli akan semakin terbukti kebenarannya dengan dalil akli, akal, atau logika yang diperoleh dari ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tentang alam semesta. Oleh karena itu, Allah mendorong kita untuk memperhatikan dan memikirkan alam semesta yang maha luas ini. Dalil yang ketiga yaitu dalil fitri atau dalil fitrah, tentang penciptaan manusia di atas fitrah atau naluri untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Jika manusia menjaga dan mengikuti fitrahnya dengan benar, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Nah, alasan ketiga tentang mengenal Allah, karena Ma'rifatullah, mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah akan menumbuhkan asimar, hasil di dalam jiwa, yakni raf'ul imani wa taqwa, meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia dunia dan di akhirat. Karunia di dunia antara lain ketenangan, rasa aman, kemerdekaan, keberkahan, kekuasaan, teguhnya agama di muka bumi, kehidupan yang baik. Sementara karunia di akhirat yaitu duhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga dan mendatilah keridhaan Allah Ta'ala. Materi yang kedua yaitu at-tariq ila Ma'rifatullah, cara menuju Ma'rifatullah atau metode mengenal Allah. Dalam mengenal Allah ini terdapat dua metode, dan metode yang harus kita lakukan yaitu metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan akal, fitrah, pendengaran, penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat Al-Qauliyah, firman Allah, mukjizat, dan ayat-ayat Al-Kauniyah, ciptaan Allah, yang meliputi benda-benda mati, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memikirkan ayat-ayatnya yang tersebar di segenap penjuru semesta ini agar mereka mengenalnya. Metode pengenalan yang Islami akan membuat manusia mencapai ma'rifatun nafsi, mengetahui, memahami kedudukan dirinya, musyahadatu wahdaniyatillah, menyaksikan bukti keesaan Allah, dan islamul wajhi, tunduk kepada Allah. Akhirnya, ia akan bersikap tasdik, membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Sementara metode selain Islam yaitu Ghairul Islam, pengenalannya yaitu hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas, panca indera, dan akal yang sebenarnya sangat terbatas, karena panca indera dan akal manusia itu sangat terbatas. Oleh karena itu, pengenalan dengan mengandalkan al-hawas dan al-akal atau al-falsafah tidak akan mendatangkan kebenaran dan keyakinan. Yang akan muncul justru at-taradud, yaitu keraguan-raguan yang akan mengantarkan pada al-kufru, kekufuran. Materi yang ketiga yaitu al-mawani fi ma'rifatullah, penghalang dalam mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Hal ini akan dimurkai dan diobatinya haruslah dengan mujahadah. Nah, yang termasuk ke dalam
Maradus syahwat pertama adalah kefasikan, kesombongan, kezoliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu maradus syubhat. Berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang termasuk dalam maradus syubhat yaitu kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua adalah keraguan-raguan, yang ketiga adalah penyimpangan, dan yang keempat adalah kelalaian. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-7. Yang keempat adalah al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah Ta'ala. Dalil-dalil keberadaan Allah, eksistensi Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil berikut ini. Pertama, ad-dalilul fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berkuasa dibanding dirinya, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Yang kedua adalah ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Contohnya adalah Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya, dan juga kehebatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah dalilul akli atau dalil akal. Pada Quran Surat Al-A'la ayat 2-3, Allah Ta'ala menerangkan bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya itu, sehingga makhluknya tersebut, manusia, dapat hidup dan menjaga hidupnya masing-masing. Dalil yang keempat yaitu dalil wahyu, dan dalil yang kelima adalah dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir, Muhammad SAW. Di antara para nabi dan rasul tersebut, ada yang diberi suhuf dan kitab suci Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, yang semuanya mengabarkan tentang zat Allah Ta'ala. Seluruh dalil-dalil ini, jika kita kaji dan kita dalami, akan membimbing kita pada al-marifatu bi'azamatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah Ta'ala, yang akan mengokohkan sikap tauhidullahi wahdah, mengesahkan Allah semata. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 111, pada ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengagungkan Allah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Pertama, mengagungkan Allah pada zatnya dengan meyakini bahwa Allah itu wajib adanya karena zatnya sendiri tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya, perbuatannya, dan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam alam ini melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Yang ketiga, mengagungkan nama-namanya, yaitu menyeru dan menyebut Allah dengan nama-nama yang baik, tidak mensifati Tuhan melainkan dengan sifat-sifat kesucian dan kesempurnaan. Dan yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hukum-hukumnya dengan meyakini bahwa hanya Dialah yang menjadi penguasa yang ditaati di alam semesta ini, di mana perintah dan larangan bersumber darinya. Dalam mentauhidkan Allah Ta'ala secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhid terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Dan yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya.
Mempelajari tauhid, yang artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya ini, bertujuan untuk mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.